Ya, pada malam hari ini saya pengen menceritakan kisah nyata terjadi pada diri saya secara pribadi. Cerita ini ketika pada tahun 1993 saya ketika saat itu saya kelas 1 SMP dan saya sedang berada di rumah dan saya sedang membersihkan rumah. Tiba-tiba ada dua orang anak lewat di depan rumah saya dan mereka berdua itu menyapa saya dan saya pun menyapa dengan mereka dan saya mempersilahkan mereka masuk ke rumah saya. Dan saat itu juga saya tanya kepada dua teman itu, yang satu teman saya, yang satu temannya teman saya, jadi saya nggak kenal sama yang satu lagi. Gitu. Lalu saya sedang membersihkan rumah, jadi saya nanya kepada mereka, udah makan belum? Mereka berdua menjawab, belum makan sih. Jadi saya nawarin makan. Kebetulan mama saya udah selesai masak dan saya nawarin mereka makan. Dan mereka makan seperti biasa. Dan akhirnya mereka berdua pamit pulang dan saya mengatakan, oke, goodbye, selamat, dan lain sebagainya. Nah, Sebentar, cerita, boleh aku tahu ini? Apakah nah, menerima tamu atau orang asing diajak makan itu biasa di keluarga kamu? ya, itu biasa, gitu. Atau di sana di mana? Di kampung Kupang, adat Kupang, di Kupang Kupang. itu biasa seperti itu. Ada orang asing. Iya, hal biasa gitu, Hmm, gitu. Itu seperti yang penting kan saya kenal teman saya, hmm. jadi ini dia temennya temen Ya gitu, jadi temannya nggak dia berarti masalah temenmu juga gitu gitu. ya? Iya gitu, dan Ya. nggak masalah untuk makan di rumah. Dan saya pikir kayaknya mereka berdua itu lapar gitu, jadi saya negur silakan makan kalau mau. Jadi Hmm, oke, mereka makan dan ya udah, ceritanya udah habis. Dan Terus? 6 tahun kemudian ketika saya kelas 3 SMA, saya ingat banget waktu pulang les malam, udah setengah 9 ya, saya naik angkot. Nah, kejadian itu saya ingat banget, hari Kamis jam setengah 9 di angkot. Nah, saya naik angkot itu sendiri gitu. Nah, dan saya sendiri dan tiba-tiba di depan sana ada yang juga mau naik, ada penumpang dan ternyata dua orang Jadi naik. kamu Yang duduk satu di naik mana itu pada saat saya itu? duduk di belakang, naik mikrolet. Jadi Nah, bukan seperti sama itu. sopir ya? Di belakang ya? Enggak, Hmm. saya duduk di belakang. Nah, ada dua penumpang naik di angkot tersebut. Yang satu duduk di depan dengan sopir dan yang satunya di belakang. Nah, perjalanan sih masih jauh dari rumahku sih gitu. Nah, aku kan keluarin duit dari saku jeansku. Dan mungkin penumpang yang satu itu ngelihat dan tiba-tiba dia mendekat ke aku dan merapat ke aku dan aku juga mulai curiga loh, ini orang ngapain. Tiba-tiba dia udah nyodorin obeng tapi itu pisau gitu. Tajam gitu ya, obengnya Gagangnya tajam ya. gagangnya sih obeng tapi isinya pisau. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu dia arahin ke perutku sebelah kiri. Aku ingat banget itu perut sebelah kiri dan saat Reaksimu gimana? itu ya aku takut dong, aku takut banget. Setelah itu panik antara aduh Tuhan takut begitu. Nah, jadi saya bilang aduh ini nggak bisa dikasih. Dia tetap ngotot ngasih gitu. Nah, temennya yang di depan yang duduk bareng sopir itu tiba-tiba dia ngelihat ke belakang. Dia ngelihat ke belakang, aku ngelihat dia. Tiba-tiba dia bilang begini, nggak boleh, itu kakakku. Nah, itu kakak itu panggilan sapaan akrab Jadi seseorang menghormati gitu. Jadi yang melihat duluan Nah, siapa? Kamu atau dia? dia orang itu temennya yang duduk bareng sopir. Oh Nah, ya. ternyata langsung mengenal aku. Kejadian 6 tahun lalu waktu aku ngasih makan ke dia seperti itu. Terus dia bilang nggak boleh, itu kakakku, nggak boleh gitu. Maksudnya itu orang baik gitu. Ya kamu Sebentar, nggak boleh jadi di situ sebenarnya ada berapa penumpang itu selain kamu sebenarnya?
nggak ada, cuma aku, 2 penumpang yang tadi naik sama sopir. Nah, Oh, dua begitu. penumpang ini 2 penumpang ini ya istilahnya anak preman-preman jalanan lah gitu. Mhm. Nah, dia bilang stop, dia bilang jangan ganggu dia, itu kakakku. Nah, puji Tuhan aku merasa aduh lega gitu. Nah, Mhm. setelah itu ya pulang seperti biasa aja. Nah, beberapa waktu kemudian itu aku merefleksikan kembali ya tentang kejadian itu. Nah, aku pikir banget dalam-dalam gini, gimana ya waktu 6 tahun lalu aku tuh nggak ngasih makan orang itu waktu dia mampir lewat rumahku. Nah, di sini aku belajar bahwa satu kebaikan itu dilakukan tanpa pamrih, satu kebaikan dilakukan dengan ya segala ketulusan tanpa mengharapkan bahwa akan kembali kepada saya, mengalir aja gitu. Nah, itu akan menuai nggak bisa hari ini, bisa aja 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun kemudian. Kapan Nah, kamu mulai ini aku menyadari itu? menyadari itu setelah, karena kejadian itu 98, aku menyadarinya itu tuh sekitar tahun 2000-an gitu. Tahun 2000-an bahwa maksudnya gini, itu dalam satu refleksi bahwa aduh Tuhan tuh masih memberikan aku hidup, dan aku ngerasa bahwa sebenarnya aku ini udah mati dari tahun-tahun lalu. Jadi itu kalau gitu. orang lain yang kamu nggak kenal bisa jadi kamu akan mati ya, ditusuk gitu. Iya, aku bisa berpikir demikian. Aku bisa berpikir demikian. Tapi aku merasa bahwa ya ini bagian Tuhan memelihara hidupku, kelangsungan hidupku hanya dengan satu kebaikan yang aku buat. Nah, aku juga nggak mengharapkan bahwa satu kebaikan yang aku buat itu akan mendatangkan benefit seperti uang dan sebagainya. Tapi dengan diberikan kesempatan hidup itu bagian berkat yang aku rasakan, bagaimana Tuhan memelihara aku melalui ya istilahnya kebaikan yang sepele dibuat gitu. Yang semua orang bisa lakukan gitu ya, yang sederhana gitu ya. Nah, saat itu aku langsung sadar bahwa ternyata satu kebaikan itu perlu banget untuk kita buat gitu. Ada kesempatan bisa berbuat baik ya dibuat aja gitu. Yang penting sampai aku berpikir tugasku hanya buat baik aja. Selebihnya mau dapat ucapan terima kasih atau enggak, mau benefit atau enggak, itu urusan Tuhan deh. Tapi tugasku, aku belajar dari itu, tugasku hanya berbuat baik aja kepada orang. Nah, kalau boleh tahu nih, setelah kejadian itu, apa kamu ketemu lagi sama dia atau dia nyamperin kamu lagi nggak? Aku pernah ketemu sekali ketika ada pameran sama anak itu. Pameran? Gitu. Dan dia pameran. Nah, dia ada di situ. Dia waktu aku ketemu dia ketemu aku, dia bilang salam hormat kakak, dia bilang salam hormat, dia bilang kayak gitu. Ya aku merasa bahwa ya ini bagian, ternyata satu kebaikan itu membekas di hati orang begitu. Jadi sebenarnya waktu itu dia tuh pelajar juga atau gimana? Atau anak jalanan gitu? Anak jalanan yang putus sekolah. Aku rasa kayaknya dia dari keluarga yang kayaknya broken home juga ya, gitu, sehingga liar di jalan dan lahir besar hidup di jalan. Dan bagiku anak itu aku bisa perkirakan umurnya waktu aku tahun 91 ya, aku kelas 1 SMP itu, bukan 93 tapi tahun 91. Nah, itu kemungkinan itu dia itu kelas 4 SD. 4 SD. Aku bisa mengira-ngira kayaknya anak ini umur 4 SD. Nah, kalau seandainya aku kelas 1 SMA, kelas 3 SMA waktu itu, kalau begitu dia mungkin kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Tapi udah tatonya udah penuh. Oh iya ya, kan kamu ketemunya 6 tahun sebelumnya ya. Jadi kamu ngitung 6 tahun setelah 6 tahun itu ya. Waktu SMP ketemu lagi SMA kelas 3. Jadi kurang lebih 6 tahunan lah. Iya. Bisa jadi juga itu mungkin kebaikan itu akan dinikmati oleh anakmu juga nantinya gitu ya. Kalaupun misalnya ada bisa seperti itu ya. Bisa jadi, dan mungkin juga kepada orang itu juga aku pikir. Bukan memberi gitu ya? Maksudnya ya terjadi, dan
dia ternyata, maksudnya begini, orang jahat itu masih bisa bedakan gitu. Dalam kejahatan dia sebenarnya masih ada Kemanusiaan ya. nilai positif, masih ada nilai positif pada dia gitu. Itu yang menurut versiku yang aku dapat gitu, bahwa dia masih pernah mengingat kebaikanku dengan hanya sepiring nasi dan air minum pada tahun 1991 dan seperti itu. Nah, itu membekas di hati dia, sehingga, dan aku masih kenal dia dan dia masih kenal aku. Aku lupa nama, dia juga lupa namaku, jadi dia itu kakakku gitu. Nah, mungkin juga ya, satu kebaikan itu juga bisa memberikan perubahan kepada orang tersebut, bukan saja memberi kepada aku, walaupun waktu itu aku hanya melakukan natural aja sebagai anak SMP kelas 1 yang baru ya mungkin puber kayak begitu. Itu natural aja. Tapi ya dalam refleksiku kembali tentang hidup, perjalanan dan sebagainya, sebenarnya ada banyak kesempatan Tuhan yang aku perlu syukuri. Dari kebaikan Tuhan memberikan kesempatan untuk aku hidup gitu. Jadi aku berpikir bahwa sebenarnya kesempatan kita hidup ini bukan semata-mata karena kekuatan aku, kehebatan aku, tapi ya itu hanya perizinan dan perkenanan Tuhan aja gitu kan. Tuhan mau panggil dengan cara apa saja gitu, mau lewat dibunuh atau mau mati biasa, meninggal biasa gitu, itu cara-caranya Tuhan gitu. Tapi itu di luar kehendakku, maksudnya itu cara kerjanya Tuhan. Tugasku waktu itu hanya ya lakukan baik, dan aku bisa merefleksikan kembali, ternyata dalam hidupku satu kebaikan itu sangat berarti, yang nggak bisa dipetik hari ini atau besok. Berbuahnya selalu, ya berbuahnya mungkin 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun kemudian. Kalau aku sih 6 tahun. Ya, jadi kalau kita belajar ini untuk memberi, jadi harusnya seperti apa kalau kamu bisa mengambil hikmahnya lah dari memberi? Kalau kan itu menjadi kebiasaan ya di sana dari ya. pengalamanku dan perjalananku, aku ngerasa bahwa ya lakuin aja satu kebaikan, jangan pernah mikir nanti orang akan balas dengan kebaikan lagi. Aku nggak pernah mikir sampai ke situ. Aku selalu membentengi diriku, tugasku hanya ya bisa, selagi aku bisa dan mampu untuk berbuat baik, aku berbuat baik gitu. Entah, aku udah nggak pernah kepikir untuk mau dapat balasan, penghargaan lagi seperti itu, karena pengalamanku ini membekas sekali dalam hidupku gitu. Tapi aku juga nggak bisa maksain ya, karena ada orang yang seperti ini. Loh, aku udah buat baik, tapi aku nggak punya pengalaman seperti kamu. Nah, aku hanya bisa mau bilang bahwa pengalaman seseorang itu berbeda-beda dalam kesempatan yang Tuhan berikan, seperti